Hai viewers, sebentar lagi rekan-rekan akan menyaksikan video dari Preview by Paramavida Akoladia Group. Sebelum rekan-rekan menyaksikan video ini, jangan lupa untuk klik like, share, dan klik tombol subscribe supaya tidak ketinggalan video menarik lainnya. Selamat menyaksikan! Halo viewers, selamat datang di video Preview by Paramavida Akoladia Group. Nah, hari ini sudah bersama saya Dea yang akan berbincang-bincang tentang komunikasi yang efektif nih. Nah, kalau viewers pernah melihat nih di video sebelumnya, kita tuh udah pernah berbincang-bincang sama narasumber hari ini. Dan kita akan lebih membahas topik yang sama, namun lebih mendalam. Nah, sudah bersama saya Bapak Rizky Herdianto. Selamat siang Bapak. Ya, siang Mbak. Apa kabarnya nih Pak? Alhamdulillah baik. Bagaimana? Alhamdulillah baik. Kita ketemu lagi nih Pak. Iya, alhamdulillah ya dapat kesempatan lagi ya. Alhamdulillah. Jadi mau curhat lagi nih kayaknya. Oh, silakan dengan senang hati. Nah, boleh dong Bapak perkenalkan diri lagi, siapa tahu aja ada rekan-rekan yang baru gabung kan di video hari ini, kegiatannya apa aja gitu. Oke, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Perkenalkan, nama saya Rizky Herdianto. Sekarang saya sedang sibuk sebagai HR Development Department Head di salah satu perusahaan F&B. Ya, jadi ya masih jadi trainer juga, masih memfasilitasi training juga ya. Pokoknya berhubungan sama pengembangan SDM, termasuk hari ini, Mbak ya. Masih sibuk selalu ya. Iya. Nah, Bapak, kemarin kan kita sudah ngobrolin ya tentang komunikasi efektif untuk leaders. Ya, nah sebenarnya Pak sebagai pemimpin apa sih dasar atau pondasi agar dapat membangun komunikasi yang efektif? Oke, pertanyaan yang bagus. Oke, jadi ada beberapa hal teman-teman ya yang memang harus juga kita jadikan satu pondasi supaya kita juga bisa menjadi leader yang baik, supaya juga komunikasi kita juga lancar sehingga nanti organisasi kita atau tim kita itu juga akan baik pula gitu loh. Nah, yang pertama adalah sudah pasti empati gitu loh. Kita wajib pada saat proses komunikasi kita juga wajib berempati gitu loh Mbak. Berempati kepada lawan bicara gitu loh. Terlebih juga di sini lawan bicara itu kalau kita spesifikkan adalah tim kita seperti itu. Ya, pertama ketika kita berempati ada hal-hal juga yang memang kita harus fokuskan. Pertama adalah kita harus pahami dulu kondisi dari tim kita gitu loh. Kondisi dari tim kita seperti apa ya. Apakah lagi senang, apakah lagi sedih gitu loh, galau gitu loh. Nah, ini juga itu juga jadi poin kita perhatikan. Jadi jangan sampai nantinya kita apa yang kita komunikasikan itu malah nggak sesuai nih dengan kondisi dari si lawan bicara. Jadi kita juga harus melihat bisa dibilang kita harus observe dulu nih orang ini bisa diajak poin ini atau belum gitu loh. Atau kalau misalnya kita memang harus di saat itu kita membicarakan hal tersebut gitu loh, hal yang memang kita mau bicarakan gitu loh, kita ada baiknya kita menunggu dulu sampai memang benar-benar ini kondisinya oke gitu loh, supaya nanti pesan yang kita sampaikan juga memberi impact juga yang baik juga terhadap lawan bicara. Nah, terus selain itu juga pahami juga pesan yang kita sampaikan. Nah, pesan yang kita sampaikan ini kan ada banyak ya, contoh misalkan pesan yang kita sampaikan ini
adalah pesan yang memang tidak enak nih, bicara kebijakan. Ya kebijakan yang memang kalau kita nilai kebijakan ini memang agak-agak menyinggung kondisi tim nih. Contohnya pasti banyak kan ketika pandemi ini banyak perusahaan yang memang memberlakukan cut off pembayaran gaji. Nah kita harus pintar-pintar nih, kita juga harus kita sampaikan dari pesan itu, harus kita sampaikan dulu adalah kondisi realnya seperti apa, kondisi perusahaan yang yang memang sebagai dampak dari kondisi di luar seperti itu. Nah di situ kita juga sampaikan, kita juga harus sampaikan poin perasaan kita gitu loh terhadap kondisi tersebut. Nah lalu baru kita bicarakan ke poin kebijakannya. Nah yang terakhir adalah pada saat proses berbincang dan ketika lawan bicara sedang bicara itu juga kita juga tidak boleh menyelah juga. Gitu. Itu kan juga jadi impact jadi apa sih nih gitu loh. Saya belum selesai tapi kok sudah dipotong gitu loh. Ya seperti itu. Nah yang kedua ingat ya bahwa kita sudah bahas di video pertama kan bahwa komunikasi itu bukan hanya verbal tapi juga non verbal itu apa yang dilihat. Non verbal itu juga mungkin berkaitan sama perilaku. Raut muka juga ngaruh. Bisa, itu dia ada raut muka, mimik muka, perilaku gitu loh. Nah, ya di poin nomor 2 ini ketika kita bicara pondasi komunikasi efektif, ada juga poin kalau kita janji, kalau kita komit terhadap sesuatu berkaitan sama tim kita, nah itu juga wajib kita penuhi. Ya, gitu loh. Jadi ini kan nanti kan poinnya ke poin integritas tuh sepertinya tuh. Jadi nantinya kita bisa dilihat orang ini komit atau tidak. Kalau tidak komit, orang ini berarti nggak punya integritas. Nah, jadi nanti penilaiannya itu akan bisa dibilang akan negatif terhadap diri kita sebagai komunikator seperti itu. Nah, terus juga nomor 3 kita juga harus jelaskan poin apa sih yang kita harapkan dari tim. Itu wajib loh. Kita pengen tim kita tuh kayak apa, itu wajib juga kita sampaikan. Nah, yang keempat ini yang memang bisa dibilang tadi ya, kalau misalkan kita flashback ke video kita yang pertama itu ada tipikal pemimpin itu yang bosi ya, gitu loh. Bosi itu biasanya sangat alergi dengan kata maaf meskipun dia yang salah. Nah, gengsi lah ya. Nah, gengsi gitu loh. Nah, baik lagi itu kalau kita bicara berkaitan sama gengsi di level leader berarti ya dia masih terbawa star syndrome seperti itu. Nah, karena sebenarnya tidak ada salahnya kita sebagai seorang leader itu minta maaf. Nah teman-teman juga nih kalau misal teman-teman mempersiapkan atau teman-teman yang sudah berada di satu level leader baik itu supervisor maupun manager, ya ini juga nggak boleh yang namanya teman-teman itu alergi dengan kata maaf. Ya kalau kita memang salah ya kita akui salah seperti itu. Malah sebenarnya dengan kita mengakui kesalahan bukan berarti kita jatuh, tapi disitulah sebenarnya kita mengkomunikasikan bahwa ya leader juga seorang manusia. Pada hakikatnya manusia itu kan memang kan nggak lupa yang namanya kekeliruan seperti itu gitu loh. Nah bisa jadi dengan kita seperti meminta maaf gitu loh, dan itu menjadi poin investasi sebenarnya gitu loh. Oh iya leader gua nggak malu kok untuk minta maaf gitu loh. Jadi nanti terbentuk satu kultur tuh yang memang ujung-ujungnya pasti ke integritas sih gitu loh. Integritas kan sebenarnya kan ya kalau misalkan dia mengakui, kalau misalkan dia karena kalau integritas itu kan walk the talk ya. Jadi kalau misalkan memang dia mengatakan A tapi dia belum bisa mewujudkan, nah artinya dia di situ boleh mengakui bahwa mohon maaf saya belum bisa seperti ini, tapi paling tidak nanti di kedepannya kita harus lebih oke lagi nih seperti itu. Jadi jangan malu gitu loh untuk bisa dibilang untuk minta maaf gitu. Jadi leaders nggak boleh malu untuk minta maaf ya. Iya, itu poinnya sebenarnya. Di poin ini sebenarnya itu pondasi
yang saya garis bawahi itu adalah dari poin pertama sampai poin nomor 4 ini adalah ujung-ujungnya adalah untuk merujuk pada integritas sih sebenarnya. Nah itu kan nanti dari integritas itu kan kita dilihat tuh, tadi saya bilang komunikasi itu yang non verbalnya ini nih akan dilihat, akan menjadi referensi dari timnya dia gitu loh. Oke, terus kalau misalkan seseorang leader nih pengen nunjukin gitu sikap menghargai atau menghormati sesama lingkungan kerjanya mereka gitu, mungkin kan ada leader yang nggak mau terlalu baik banget, nggak mau terlalu ini banget sama tim yang kayak gengsi tadi. Gimana Pak komunikasi yang efektifnya gitu biar kelihatan, oh nih bos hormatin gue nih gitu kan, yang harus menghargai ini gitu. Oke, sip. Jadi sebenarnya gini teman-teman, ketika kita jadi sikap kita tuh harus seperti apa sih gitu loh, atau nanti bentuk komunikasi kita selain sikap atau kata kita harus seperti apa sih. Nah saya teman-teman ada dua hal yang memang saya akan komunikasi ke teman-teman juga. Ada yang namanya magic words, ada yang namanya killer words. Mungkin teman-teman juga sudah sudah pernah baca atau dengar istilah-istilah ini gitu loh. Kalau untuk gini, kondisinya adalah kalau misalnya teman-teman sebagai seorang leader ya, atau teman-teman yang akan mau naik sebagai seorang leader lagi mempersiapkan diri sekarang, pernah dong pasti mengalami kondisi di mana mendapati rekan satu tim atau timnya teman-teman sendiri melakukan kekeliruan gitu loh. Pasti pernah Pasti pernah. Atau Mbak juga mungkin mengalami ya. Jadi poinnya adalah ketika kita mendapati hal seperti itu, biasanya seperti apa sih tindakan kita? Nah, tindakan kita ada dua juga tuh tindakan kita. Ada poin reaktif atau proaktif. Nah, kalau reaktif biasanya itu bukan COVID ya. Bukan COVID. Beda lagi ya. Jadi kalau reaktif ini dia langsung ketika ada kesalahan dia langsung tuh responsif, tapi di waktu dan kondisi yang tidak tepat gitu loh. Dia langsung menghardik, mencaci, membawa kata-kata yang bisa dibilang killer word lah itulah. Ya mungkin sebagai contoh misalkan bodoh kamu gitu loh. Di depan orang mana tuh? Kayak pengalaman saya Pak. Wah, apalagi tuh? Pernah kan bikin salah nih gitu. Padahal baru beberapa hari kerja, langsung di grup, wah diomongin segala macam deh. Terus wah ini baru 3 hari ini saya di sini udah kayak gini. Tapi nggak saya doang, tapi kayak teman-teman yang lainnya juga seperti digituin kayak sama bosnya di grup. Wah itu bikin down banget sih Pak. Itu pertama kalinya. Dan kayaknya semoga jadi yang terakhir. Nah saat itu Mbak Dea pertama kali kerja juga atau memang sudah bekerja di tempat lain? Sudah pernah kerja di tempat lain, tapi magang. Kalau ini kan beneran kerja gitu, dapat fee gitu kan. Oke, teman-teman, tadi menyambung pertanyaan dari curhatan dari Mbak Dea ya berkaitan sama dia punya leader, terus ketika Mbak Dea melakukan kesalahan terus langsung direspon tuh, responsif tuh. Tadi reaktif itu sebenarnya tuh ya, bukan COVID tapi dia bener ya. Jadi reaktif tuh, langsung dihadik di sana gitu loh. Kalau boleh tahu kata-katanya seperti apa? Aduh jangan disebut. Oh jangan disebut ya? Pokoknya kasar nih, barbar gitu. Tapi sempat juga ada kata-kata yang sebenarnya kotor banget. Oke, itu mungkin masuknya ke killer word ya? Iya. Oke, nah tadi teman-teman ya, jadi pertama kali ketika mendapati bisa dibilang teman-teman mendengar atau membaca via teks killer words tersebut, nah tadi kan juga efeknya langsung down gitu loh. Nah ini saya bilang mungkin di di video saya yang kemarin juga saya sempat membahas berkaitan sama hati-hati ketika teman-teman menjadi seorang leader ya, mengeluarkan kata-kata juga hati-hati karena kata-kata itu bisa berimpact kepada psikis. Nah, ketika berimpact kepada psikis, ketika teman-teman itu melakukan cukup sering melakukannya akan membuat si pendengar, si penerima itu jadi mental block.
ketika mental block seperti itu, ini yang akan bisa dibilang menyelesaikan karirnya dia bisa. Karena kenapa? Udah nggak punya apa ya, bisa dibilang perjalanan itu sudah drop gitu. Mindsetnya jadi wah ini semua bos kayak gini ya apa kayak gimana. Betul. Nah itu tadi mau saya adalah killer words ini yang memang bisa berimplikasi kepada apa ya, bisa dibilang psikis dari orang yang menerima. Jadi sebelum teman-teman, jadi untuk respect sebelum teman-teman mengeluarkan, jadi jangan reaktif tapi harus proaktif. Proaktif itu artinya ketika teman-teman dapat stimulus, dapat satu rangsangan, dapat inputan, ada proses kognitif dulu, proses berpikir dulu, ya, rasa, olah pikir, olah rasa baru keluar, gitu loh. Jadi ketika ada stimulus, yaitu tadi misalkan ada kekeliruan dari tim, coba kita telaah dulu. Ketika kita mau merespon, ya kita rasakan dulu apa yang kita mau komunikasi, itu kita rasakan dulu ke diri kita. Nah itu proses proaktif ini yang memang harus teman-teman jadikan satu jalan sebelum teman-teman merespon, ya seperti itu. Jadi jangan sampai nanti malah impactnya jadi tidak baik ke depannya, seperti itu. Jadi yang harus garis bawahi adalah teman-teman wajib tuh sering ya harus mengurangi, kalau misalnya memang sudah terjadi harus mengurangi killer words dan ganti killer words itu dengan magic words. Apa itu magic words? Adalah satu kata yang memang berimpact terhadap motivasi, gitu loh. Contohnya apa? Terima kasih. Simple terima kasih. Simple banget. Simple banget terima kasih. Menghadirkan rasa wah. Nah, dihargai loh saya gitu. Betul. Meskipun hasil dari yang dikerjakan oleh tim kita ya itu belum maksimal. Setidaknya itu ada progres di situ. Ya seperti itu. Jadi kata terima kasih, kata maaf gitu loh. Terus juga ketika kita mendelegasikan tugas atau minta sesuatu dari tim kita, itu bisa katanya itu diganti dengan kata tolong, dengan bisa nggak bantu saya ini gitu loh. Ya jadi dibanding kita berbicara langsung lu kerjain ini dong, kamu kerjain ini dong gitu loh. Lebih baik kita harus ada pengantarnya, seperti itu. Nah itu akan membuat tim kita lebih dihargai ya, betul ya. Jadi terus gitu loh. Nah itu poinnya yang memang harus seorang leader itu lakukan. Harus punya magic word ya. Iya, magic word. Jadi kalau killer words-nya dikurangi atau bahkan benar-benar dihilangkan. Nah, sering-seringlah teman-teman mengkomunikasikan atau mengucap magic word tersebut. Yakin deh, dengan investasi cuman terima kasih, maaf, terus juga tolong, bisa bantu saya, plus komunikasi nonverbalnya, senyum. Nah, senyum gitu. Kan ibadah. Nah, ibadah gitu kan. Senyum itu ibadah. Ibadah plus bikin kita awet muda. Gitu teman-teman. Nah, tapi sebenarnya kayak kita punya magic word, terus menata kata sebelum kita omongkan ke orang lain itu sebenarnya harus dibiasakan juga ya Pak ya? Harus. Jadi pas kita jadi pemimpin, jadi kita sudah terbiasa berkata-kata yang tertata gitu, tidak menyakiti hati orang lain. Betul, itu sangat-sangat betul. Nah, Pak, bagaimana sih membangun komunikasi yang empati gitu terhadap lawan bicara kita? Gimana caranya kita membangun komunikasi yang empati tadi ya? Oke, sip. Nah, poinnya adalah gini teman-teman. Pada saat kita membangun komunikasi empatik adalah dasarnya itu teman-teman wajib merasakan atau mengalami atau memvisualisasikan kondisi yang ada di orang lain, yang dialami orang lain. Itu poin pentingnya. Karena kalau tidak, ya teman-teman nggak akan bisa merasakan, teman-teman ya akan terlihat cuek. Nah makanya kan pada saat di poin empati itu ada yang namanya mendengarkan aktif. Nah mendengarkan aktif ini penting. Bayangkan kalau misalkan
Mbak Dea bicara sama saya, lagi curhat nih, tapi saya cuek aja main HP segala macam. Kira-kira apakah saya paham apa yang disampaikan oleh Mbak Dea? Enggak. Dan mungkin saya yang curhat udah nggak jadi deh. Nah gitu loh. Akhirnya si si lawan bicara itu mau nggak ngobrol lagi? Nggak Nggak mau. Nah, penilaian terhadap saya seorang leader ketika Mbak Dea curhat ke saya, itu penilaian Mbak Dea seperti apa? Wah, ini orangnya cuek nih, nggak peduli. Nah itu dia. Makanya maksud saya adalah itu poin penting. Salah satu poin penting adalah mendengar aktif gitu loh. Lalu yang kedua adalah teman-teman sebagai seorang leader ketika ada yang curhat, ketika sesi konseling gitu loh. Ya, itu tidak boleh yang namanya bersikap tertutup. Artinya ya harus terbuka. Kalau misalkan yang ketika ada poin diskusi yang dicurhatkan itu berkaitan sama teman-teman pun nggak boleh defensif. Enggak kok, saya nggak ngelakuin itu gitu loh, nggak boleh. Tapi terima dulu. Terima dulu baru nanti ada poin klarifikasi seperti itu. Dan yang ketiga adalah wajib merasakan. Terus yang keempat, jangan pernah menilai dari sudut pandang pribadi. Biarkan dulu orang si lawan bicara ini curhat ke kita dulu sampai habis. Kalau perlu sampai nangis ya udah, sampai nangis nggak masalah. Plus satu lagi adalah catat. Wajib kita mencatat. Karena kenapa? Poinnya adalah supaya ada poin-poin penting yang kita catat dan kita perlu untuk klarifikasi, kita juga bisa mengklarifikasi. Gitu loh poinnya. Ya kan? Kalau itu karena dengan seperti itu membantu kita sebenarnya. Gitu Mbak. Kalau dalam berkomunikasi kan biasanya ada gangguan nih Pak ya. Nah gangguannya biasanya apa aja sih dan bagaimana untuk mensiasatinya supaya pesan itu dapat sampai dengan baik kepada lawan bicara kita. Oke, betul sekali. Nah pesan ini bisa sampai dengan efektif, dipahami dengan baik. Nah ada berbagai gangguan sebenarnya. Pertama mungkin gangguan fisik itu dari si penerima pesan, dari si lawan bicara biasanya. Ada lagi bicara tentang perbedaan budaya, ya. Makanya ketika kita berada di satu forum yang memang itu multicultural ya, jadi banyak orang asal daerah segala macam. Nah itu juga jadi poin penting gitu loh. Jangan sampai nanti gini, bayangkan ya ketika Mbak ada di dalam satu lingkungan, di mana lingkungan itu ada 2-3 orang yang berbicara pakai bahasa daerahnya. Nah kira-kira di lingkungan tersebut, kalau ketika Mbak berada di dalam lingkungan tersebut, apa yang Mbak pikirkan pada saat itu? Bingung ya kan? Ngomong apa ya? Nah malah yang paling kita hindari adalah ini orang ngomongin gue ya. Nah gitu loh. Nah itu tuh poin-poin yang memang tadi maksud saya adalah yang harus kita pertimbangkan juga gitu loh. Jadi pada saat kita berada di satu forum meeting atau forum diskusi segala macam, usahakan memang bahasa yang kita gunakan itu bahasa yang memang general, yang bisa orang-orang pahami. Ya biasa. Terus selain itu ada juga hambatan komunikasi adalah pemilihan media. Nah pemilihan media itu sangat penting. Jadi kalau misalkan kita mau bahas poin personal, artinya ya kita harus one on one, nggak boleh di public area. Kalau misalkan memang informasi kita mau sampaikan untuk semua, ya berarti kita harus bicarakan itu di public area seperti itu. Nah seperti juga poin kalau misalkan Mbak Dea juga pada saat ada seorang leader menghadapi kekeliruan, itu juga poin yang memang jangan sampai salah milih media gitu loh, jangan sampai salah milih media gitu loh. Nah yang tadi kan kalau misalkan ada kekeliruan langsung ditegur via WhatsApp itu grup, itu kalau public area itu sebenarnya tidaklah elok gitu loh. Lebih baik
personal chat atau gitu enggak loh. bisa ke ruangan saya. Itu akan lebih baik. Nah, karena itu berkaitan sama ketika ini Mbak, ketika poin siapa ya, bisa dibilang si menghadap. Jadi poin paling saya bilang sering terjadi ketika seorang pemimpin menghadapi bisa bilang perilaku atau hasil kerja dari timnya gitu loh. Ketika terjadi ketidaksesuaian, maka yang harus teman-teman lakukan adalah panggil orangnya dulu. Ketika si tim kita menghasilkan pekerjaan yang tidak maksimal ataupun sikapnya tidak baik, lebih baik itu dipanggil dulu ya, lalu diajak bicara gitu loh, lakukan satu persatu dan kita wajib fokus pada hasil kerjanya, bukan personal. Jadi jangan karena kita nggak suka hasil sebagus apapun itu dianggap jelek gitu, kita nggak boleh. Kita harus objektif, maka dari itu kita wajib fokus pada hasil kerja gitu loh. Nah terus juga ketika kita mau daripada kita yang bilang bahwa kamu salah, lebih baik minta keterangan kronologisnya seperti apa sih sehingga terjadi seperti itu. Jadi poinnya adalah supaya si orang yang melakukan kekeliruan itu yang menyadari kekeliruan itu di mana. Di poin mana, terus perbaikannya seperti apa, itu poin pentingnya sih Mbak gitu. Jadi ketika kita komunikasi itu sangat penting untuk kita memperhatikan hal seperti ini gitu loh ya pokoknya paling kita seorang leader itu pasti sering lah menghadapi gap atau ideal versus aktual itu yang memang nggak sesuai gitu. Namanya juga manusia ya Pak ya. Nah itu pada hakikatnya ujungnya ke sana gitu loh. Nah, wah ini lebih spesifik banget ya Pak daripada yang kemarin, karena udah sampai ke culture-nya. Kita harus memilih medianya, gitu, personality-nya, seperti itu ya. Nah, untuk rekan-rekan yang ingin lebih mendalam lagi nih untuk pengen jadi leader supaya bagus jadi leadernya, bisa banget hubungin tim kita karena kita menyediakan pelatihannya. Nah, terima kasih nih untuk Bapak Rizky yang sama-sama Pak Dea. Ini sangat bermanfaat banget toh Pak. Sebenarnya kan kita juga hakikatnya semua jadi pemimpin ya, jadi pemimpin adik kita gitu. Someday kita jadi orang tua, itu kan jadi pemimpin juga, dan kita kan komunikasi sama orang lain. General kok. Oke. Nah, untuk rekan-rekan jangan lupa untuk subscribe channel Paramavida ya. Jangan lupa like dan share video ini kalau misalkan menurut rekan-rekan video ini bermanfaat. Nah, jangan lupa ikutin video-video upgrade dari kami dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Happy viewers, semoga video tadi menarik dan bermanfaat untuk viewers dan juga rekan-rekan ya. Please subscribe dan tulis di kolom komentar hal apa sih yang paling disukai dari video ini. Jangan lupa untuk melihat-lihat video lainnya dan sampai jumpa.